bukti menyatukan umat dari Sabang hingga Jepang, dari Maroke hingga Zimbabwe. Jepang boleh bangga dengan Gunung Fuji, Cina boleh bangga dengan bentengnya yang kokoh, Amerika boleh bangga dengan patung Liberty, tetapi kita sebagai umat Islam harus lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang saya cintai, dan insya Allah kita akan membicarakan mengenai meneladani akhlak Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatan hingga kita tidak mampu menghitungnya lagi. Salawat bertengahkan salam yang menjadikan hiasan lisan dan insan. Insan yang menggunakan mobil Nissan hingga tukang bakso yang setiap hari kepanasan. Kalau musim hujan ia kedinginan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apakah hadirin yang sini tahu bagaimana mencintai Nabi Muhammad? Yang pertama adalah kita harus kenal siapa beliau. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Rasulullah, kita bisa membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad. Ialah khatam an-nabiyah, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Dalam diri Rasul terkumpul akhlak yang mulia di bumi. Contohnya lemah lembut, santun, jujur, dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu yang suri teladan baik bagimu. Yang kedua, membenarkan dan meyakini berita yang dibawa beliau, karena beliau mempunyai gelar asyidik yang berarti benar dan al-amin yang dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, menaati perintah beliau dan menjauhi larangan yang dibencinya. Manusia akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yata'ir Rasulah waqad ata'ana Allah, yang artinya barang siapa yang menaati Rasulullah, sesungguhnya ia menaati Allah. Bersegeralah mewujudkan teladannya dan bersegeralah menjauhi larangannya. Beribadah dengan syariatnya, laksanakan ibadah yang sudah diajari oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditambah-tambah ataupun dikurangi. Yang terakhir, cintailah beliau melebihi kecintaan diri kita sendiri, keluarga, dan seluruh manusia. Sebelum kita mencintai orang lain, cobalah kita mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita mencintai diri kita sendiri, cintailah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya sayangi, kita akan mendapatkan keutamaan bila mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Yang pertama, mendapatkan kesempurnaan iman dan merupakan cara untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan bersama Rasulullah di akhirat. Yang tiga, akan merasakan manisnya iman. Manisnya keimanan adalah merasakan lezatnya serta ketaatan dan siap menunaikan beban agama, serta mengutamakan itu daripada materi seluruh dunia. Demikian pidato sebagai penutup. Marilah kita saling mendoakan semoga kita bisa meniru akhlak Nabi dengan cara mengenalnya dan sering bersalawat kepada Nabi. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.